Kelompok Houthi kembali mengejutkan Timur Tengah dengan melancarkan serangan ke kapal kontainer di Teluk Aden pasca pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Serangan pasukan Houthi tersebut menjadi kali pertama setelah sempat melakukan jeda selama 2 minggu pasca Israel membombardir pelabuhan Hodeidah yang dikuasai Houthi. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan besar bagi para pengamat terkait alasan kelompok militan yang berbasis di Yaman tersebut kembali melancarkan aksi blokadenya di Laut Merah. Diinformasikan bahwa kelompok militan tersebut melancarkan serangan 2 rudal balistik ke kapal kontainer berbendera Liberia bernama MV Groton. Kapal dengan panjang 212 meter dan lebar mencapai 30 meter tersebut dikabarkan diserang di sekitar 225 km bagian tenggara Teluk Aden. Beruntungnya satu rudal balistik milik Houthi meleset sehingga membuat serangan tersebut hanya menyebabkan kerusakan kecil. Tidak hanya itu, seluruh awak kapal di dalamnya dinyatakan selamat. Yahya Sareh, selaku juru bicara Houthi pun mengungkapkan bahwa alasan mengapa kelompoknya menyerang kapal kontainer tersebut diakibatkan karena perusahaan pemilik kapal tersebut melanggar larangan masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Namun juru bicara kelompok yang berbasis di Yaman tersebut tidak membeberkan alasan terkait dimulai kembalinya aksi blokade setelah jeda 2 minggu. Beberapa pengamat menduga jika kembalinya aksi blokade Houthi di Laut Merah sebagai respon pembalasan atas kematian Ismail Haniyeh yang dikabarkan dibunuh oleh Israel. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى. Klaim ini sejalan dengan pernyataan Sayyid Abdul Malik Al-Houthi selaku pemimpin kelompok Houthi mengenai kematian pemimpin politik Hamas. Menurutnya, tindakan berani Israel membunuh Haniyeh di wilayah teritori Iran membuat peningkatan pertempuran ke lingkup lebih luas dan dimensi yang lebih besar tidak akan bisa terhindarkan. Bahkan pemimpin kelompok militan di Yaman tersebut mengancam jika konsekuensi yang akan diterima Israel atas kematian Haniyeh akan lebih mengerikan. Lalu apakah ini membuktikan bahwa alasan kelompok Houthi kembali menargetkan kapal-kapal di Laut Merah disebabkan karena kematian Haniyeh? ولن يكسر من روحهم المعنوية ولا من إرادتهم الحديد. Dalam pidato yang penuh semangat, pemimpin Houthi tersebut juga mengatakan bahwa mereka akan membalaskan dendam kematian Haniyeh dengan bantuan sekutunya dari poros perlawanan. Bahkan dirinya pun mengatakan pembunuhan pemimpin politik Hamas tersebut akan menjadi motivasi mereka untuk melancarkan serangan ke Israel beserta para sekutunya. Hal ini tentunya sangat jelas menunjukkan bahwa tindakan Israel yang telah membunuh Haniyeh memicu eskalasi konflik lebih luas hingga ke kelompok militan di Yaman. Di waktu yang sama, Houthi mengonfirmasi bahwa mereka berhasil menjatuhkan pesawat tak berawak berjenis MQ-9 Reaper di langit Provinsi Sa'ada, bagian utara Yaman. Perlu diketahui bahwa MQ-9 Reaper merupakan drone buatan General Atomic Aeronautical System asal negeri Paman Sam yang memiliki kemampuan untuk membawa berbagai amunisi hingga 1.700 kg di udara. Kemampuannya ini tentu bukan hal berat untuk menyerang daerah kekuasaan Houthi di Yaman, mengingat kelompok militan tersebut minim akan sistem pertahanan udara. Namun nyatanya, Houthi berhasil dengan mudah menjatuhkan drone tersebut tanpa berbekal sistem pertahanan udara canggih. نقول لأعداء الله الأمريكا وإسرائيل هذه صناعتكم وأفخر صناعتكم تحت أقدامنا. Namun yang menjadi pertanyaan besar bagi para pengamat adalah siapa yang mengoperasikan drone ini ke wilayah Yaman. Karena setelah ditelisik lebih jauh, Israel dikabarkan tidak mengoperasikan drone Reaper di angkatan udaranya. Fakta ini cukup masuk akal, mengingat Israel memiliki industri drone paling maju di dunia, sehingga tidak membutuhkan drone buatan sekutunya. Dengan fakta-fakta ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa yang mengerahkan drone Reaper ke wilayah Yaman kemungkinan besar adalah pasukan militer Amerika Serikat itu sendiri. Jika memang dugaan tersebut benar adanya, maka tindakan Amerika Serikat mengirimkan drone ke wilayah kekuasaan Houthi benar-benar tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan konflik antara Israel dan Houthi yang kian memanas membuat keterlibatan Amerika Serikat dapat menjadikan alasan eskalasi konflik semakin meluas. Bahkan mimpi buruknya, konflik tersebut akan mengarah ke eskalasi regional di Timur Tengah. أعوام من الاختبارات
إلا أن المصدر الحوثي أكد أن الصواريخ ستكون جاهزة في فترة وجيزة. Namun apa yang terjadi dengan drone Reaper di langit Yaman membuat para ahli senjata bertanya-tanya, apakah Houthi kini dijaga dengan sistem pertahanan udara canggih? Karena bukan hal mudah untuk menargetkan sebuah drone dengan kecepatan maksimum 482 km per jam di ketinggian 50.000 kaki di udara, tanpa mengandalkan sistem pertahanan udara canggih. Ataukah justru sebaliknya, drone Reaper nyatanya tidak begitu hebat dalam menjalankan misi penyerangan maupun pengintaian? Jika memang drone Reaper begitu lemah dalam menjalankan aksinya di wilayah Yaman, maka ini menjadi pukulan telak bagi Amerika Serikat terkait kemampuan taktis dari persenjataannya. Pasalnya, ketidakmampuan drone Reaper dalam menjalankan misi di wilayah kekuasaan Houthi tersebut membuktikan seberapa pecundangnya persenjataan Amerika Serikat ketika digunakan. Bahkan lebih dari itu, drone Reaper bisa dipastikan tidak lebih baik dari drone Houthi yang berhasil menembus 2 lapisan sistem pertahanan udara Israel di Tel Aviv. Masih terdengar jelas bagaimana drone Yafa milik Houthi berhasil mengguncang Israel tanpa terdeteksi sedikitpun oleh seluruh sistem pertahanan udara negara Zionis. Tidak tanggung-tanggung, drone tersebut berhasil menembus 2 lapisan payung pertahanan udara Israel yang tentunya membuat David Sling maupun Iron Dome terlihat tidak berguna. Dan kini drone Reaper juga masuk dalam daftar persenjataan yang tidak mampu berkutik di hadapan Houthi. وفق ميليشيا الحوثي نفذت بطائرة مسيرة جديدة تدعى يافا تمتاز بقدرتها على تجاوز المنظومات الدولية. Namun pukulan telak yang diluncurkan Houthi tentunya sangat dirasakan oleh Israel. Pasalnya bukan hanya berhasil mempecundangi sistem pertahanan udara yang mereka puja-puja, tapi juga berhasil menargetkan Tel Aviv yang kita tahu adalah ibu kota negara Israel. Tentunya hal tersebut menjadi pertanda bahwa dengan bermodalkan drone, Houthi cukup bisa menargetkan wilayah teraman Israel di kemudian hari. Gaza, Khan Yunis, Dir el-Balah. Maka tidak heran jika respon Netanyahu mengerahkan 25 unit jet tempur di angkatan udaranya untuk membombardir pelabuhan Hodeidah hingga terjadi kebakaran besar. Menjadi teguran tegas bagi Houthi akan serangannya di Tel Aviv. Bukan tanpa alasan, mengingat Perdana Menteri Israel tersebut pernah disalahkan oleh berbagai pihak atas kegagalannya menepis operasi banjir Al-Aqsa yang dilakukan oleh kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Dan dengan keberhasilan Houthi menembus sistem pertahanan udara canggih di Tel Aviv, membuat Netanyahu bisa saja kehilangan prestis dalam menjaga keamanan maupun kedaulatan wilayah Israel. Sejujurnya Netanyahu tidak perlu merespon kegagalannya menjaga keamanan Israel dengan mengarahkan puluhan jet tempur ke Yaman. Karena tindakan tersebut hanya berujung pada eskalasi konflik yang lebih luas. Justru sebaliknya, Netanyahu hanya perlu membenahi sistem pertahanan udara mereka agar mampu melindungi atmosfer negara Israel, terkhususnya Tel Aviv. Karena beberapa ahli tengah menganalisa penyebab drone Yafa milik Houthi bisa berhasil mengelabui 2 sekaligus sistem pertahanan udara canggih milik Israel. Beberapa ahli memberikan 2 spekulasi penyebab David Sling maupun Iron Dome tidak dapat berkutik di hadapan drone Yafa. Yang pertama, beberapa pengamat menduga jika Houthi telah menemukan titik kelemahan dari kedua sistem pertahanan udara canggih milik Israel. Kelemahan tersebut berada pada sistem radar yang tertanam pada David Sling dan juga Iron Dome. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa sistem pertahanan udara sangat bergantung pada kemampuan intersepsi dari sistem radar. Bahkan, jika sensitivitas dari intersepsi radar menurun, hal tersebut bisa membuat sistem pertahanan udara terlambat untuk mencegat serangan udara. Dan Houthi melihat celah tersebut sebagai kesempatan emas untuk menargetkan Tel Aviv. Dengan merancang drone Yafa terbang lebih rendah dan menghasilkan panas lebih sedikit, Houthi mampu membuat intersepsi dari radar yang terpasang di seluruh sistem pertahanan udara Israel kesulitan untuk melacaknya.
Sedangkan spekulasi kedua, para ahli menduga jika industri drone Houthi memang telah cukup maju hingga mampu membuat kendaraan udara tak berawak mereka memiliki kemampuan siluman. Hal itu dikatakan langsung oleh pakar senjata dari Timur Tengah yang mengungkapkan bahwa hal tersebut bisa saja terjadi. Mengingat Iran menggunakan karbon khusus di beberapa drone silumannya untuk meningkatkan penyerapan gelombang radar, memungkinkan untuk Houthi meniru kemampuan hebat tersebut. Dari spekulasi-spekulasi inilah, sistem pertahanan udara Israel dapat dikembangkan agar lebih baik lagi.